Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ibtida hakiki, alhamdulillah ibtida mudofi. Bersyukur kepada zat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wahdah atas limpahan rahmatnya atau kasih sayangnya, atas limpahan kenikmatan yang terus-terusan diberikan kepada kita, yang mana zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang maha melihat apa-apa yang dilakukan oleh kita. Sekecil apapun kita berbuat, baik berbuat kebaikan atau kejelekan, seluruhnya tampak di depan zat Allah Rabbul Alamin. Ketika kita berbicara CCTV yang dibuat oleh manusia, apabila seseorang memasang CCTV di depan rumahnya, di depan tokonya, atau di dalam rumahnya, siapapun orang yang terekam oleh CCTV tersebut, maka seluruhnya apa-apa yang dilakukan oleh orang tersebut dari awal sampai akhir, seluruhnya masuk kepada rekaman file CCTV yang dipasang orang tersebut. Apabila seseorang melakukan kejahatan, terekam oleh file CCTV tersebut. Begitupun apabila orang melakukan kebaikan, terekam oleh file CCTV tersebut. Maka ketika orang bertanya bahwa kamu telah melakukan ini, lalu orang itu menjawab, saya tidak melakukan perbuatan yang disangka oleh orang yang bertanya. Lalu orang yang bertanya memutar rekaman file CCTV tersebut, maka orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena apa-apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut dia melihat di dalam rekaman file CCTV tersebut. Apalagi CCTV zat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wahdah. Dimanapun kita berpijak, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, seluruhnya sudah terekam. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, dua tentara Allah senantiasa mengikuti langkah kita, mengikuti apa yang dilakukan oleh kita. Dua malaikat yang senantiasa mencatat apa-apa yang diperbuat oleh kita. Orang berbuat kebaikan, malaikat tidak mungkin akan lupa mencatat kebaikan. Orang melakukan kesalahan, malaikat yang tugasnya mencatat kesalahan tidak akan lupa mencatat tentang kesalahan kita. Maka orang yang meyakini bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap perilaku kita, setiap ucapan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah meyakini, maka berusaha setiap langkahnya, setiap perbuatannya, lisannya senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau berbicara masalah zikrullah, zikir kepada Allah, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Orang yang senantiasa lisannya rabbun an dzikrillah, basah zikir kepada Allah, memberikan sanjungan, memberikan pujian kepada zat Allah yang pantas untuk kita sanjung, yang pantas untuk kita puji, memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada Nabi kita lewat lantunan-lantunan solawat-solawat yang isinya mengagungkan kepada makhluk yang pantas untuk diagungkan.
mengidolakan kepada makhluk yang pantas untuk kita idolakan, maka lisan yang senantiasa rabbun an dzikrillah, basah dzikir kepada Allah, maka lisan tersebut yang akan menghantarkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ada ungkapan mengatakan, jikalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Seseorang apabila terluka tangannya oleh sayatan tajamnya pisau, seseorang apabila badannya terluka oleh tajamnya sayatan pisau, 1 hari bisa rapat kembali, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan bisa sembuh kembali. Tapi apabila seseorang tersayat oleh tajamnya sebuah lisan, itu tidak cukup menyembuhkannya 1 hari, itu tidak cukup menyembuhkannya 1 minggu, itu tidak cukup menyembuhkannya 1 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun rasa sakitnya hati karena tersayat oleh tajamnya sebuah lisan. Maka benar ungkapan tadi mengatakan, jikalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Maka orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah. Ibadah haji, ibadah umroh mendidik manusia supaya menjaga lisannya, meyakini di dalam hatinya orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh, Allah melihat, Allah memantau, Allah memperhatikan kita. Maka dari pertama ibadah sampai pulangnya juga lisannya terus dididik untuk selalu zikrullah, lisannya terus dididik untuk selalu mengagungkan Allah, langkahnya dididik untuk selalu mengingat Allah, untuk berjalan menuju kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung pada siang ini kita berkumpul di tempat ini. Kita mendoakan calon-calon tamu Allah, dan kita berharap semoga dengan hadirnya di tempat ini kita termasuk umat, kita termasuk hamba Allah yang diberi nasib bisa berangkat ke tanah suci, apakah itu ibadah haji atau ibadah umroh. Salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang mana keagungannya, kemuliaannya, keistimewaannya, kehebatannya Nabi kita, sosok seorang panutan kita yang namanya semakin hari terus semakin harum. Siapapun orang yang mengagungkan kepada makhluk yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, maka orang tersebut punya harapan menjadi agung. Siapapun orang yang memuliakan kepada makhluk yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, sebejat apapun orang itu, sekotor apapun orang itu, kalau di dalam hatinya masih ada rasa mengagungkan kepada makhluk yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, memuliakan kepada makhluk yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, maka orang tersebut punya harapan menjadi agung, maka orang tersebut punya harapan menjadi mulia. Yang mana keistimewaan keagungan Nabi kita, para ulama-ulama setiap mengkaji dalam kajian-kajian kitabnya, sebelum dia membahas tentang kajian kitab fikihnya, sebelum membahas tentang kajian kitab tauhidnya, usul fikihnya, nahwunya, sorobnya, pasti sebelumnya awal-awal di dalam kitab itu mengagungkan dulu kepada Zat Allah yang Maha Agung, mengagungkan kepada makhluk yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu kepada Nabi kita. Sehingga ulama besar Imam Busiri radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Qasidah Burdah, beliau memberikan gambaran tentang keagungan, tentang kemuliaan Nabi kita, bahwa Nabi kita itu tinggi martabat bagaikan rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra, luas biru membentang, yakni Habibana wa Nabiyanal Karim, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'itnya, hatta kepada kita semua sebagai umatnya yang berusaha siang dan malam melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti arahan-arahan baginda Rasul,
mengikuti tarbiyah baginda Rasul lewat lisan para murabi kita, lewat lisan para ulama kita, dengan harapan yang besar di akhir zaman kita ingin berada di bawah benderanya baginda Rasul. Di akhir zaman kita ingin mendapatkan syafaatul udma dari baginda Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takriman wa ta'diman wa mahabbatan, terkhusus bil khusus untuk calon tamu Allah. Kita doakan ibu dan bapak diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan semoga beliau di dalam nanti melaksanakan ibadahnya senantiasa ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kembali ke tanah tempat kelahirannya, berkumpul lagi dengan keluarga. Semoga dia membawa ibadah haji atau hajjahnya yang makbul, yang makbulah. Takriman wa ta'diman wa mahabbatan, terkhusus untuk As-Sayyid Al-Habib Abah yang Al-Fakir, tidak bisa menyebutkan nama beliau. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, derajatnya semakin ditinggikan. Seluruh para alimil ulama, para masyayikh, para murabi, aparatur pemerintahan, kaum muslimin wal muslimat yang Al-Fakir hormati, alhamdulillah pada saat ini, pada siang ini kita berkumpul di tempat ini. Semoga perkumpulan kita pada saat ini akan menghantarkan nanti di akhir zaman kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Pak angkatnya iraha Pak? Kaping 27 Juni Mei. Bapak Asep dari Sofyan, salam Ibu Tini Sumartini. Kenapa tadi dikatakan calon tamu Allah? Upami nyarioskeun calon tamu Allah, tos iman nu ngajamin lagi Allah. Tong boroning nyaritakeun calon tamu Allah. Lamun ibu kengeng uleman secara khusus, lamun bapak kengeng uleman secara khusus, aya hiji uleman dina eta uleman teh ibu dihaturanan linggi dina dinten Mingon anu ngulemna Bapak Presiden Republik Indonesia. Kinten-kinten ibu bahagia teu kengeng uleman ti Bapak Presiden. Oh jelas RT ge lain cek ibu, tapi menang uleman. Yakin eta uleman ti Bapak Presiden ku ibu mau dipicieun. Bakal disimpen dina romari, kamana wae ibu angkat eta uleman dikekeuweung. Tiap pepenak jeung jalmi ditembongkeun, tah abdi kenging uleman ti Bapak Presiden. Kenapa bisa berkata seperti itu? Rasa kebanggaan. Saya orang biasa-biasa, tapi saya terpilih menjadi rakyat yang diundang oleh Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mengundang ibu, ibu rasa bahagianya benten sareng kenging uleman ti Bapak RT. Kinten-kinten lamun ibu kenging uleman ti Bapak RT jeung ti Bapak Presiden, bungahan mana? Jawab je. Bungahan keneh kenging uleman ti Bapak RT, bungahan keneh uleman ti Bapak Presiden. Jelas ti Bapak Presiden. Lamun kenging uleman ti Bapak Presiden di Bapak RT, situasinya jelas berbeda. Dan ibu ketika berangkat kenging uleman ti Bapak Presiden itu tidak akan sembarangan pakaiannya. Ngadadak nganyuk heula. Senal oge ngadadak anu weuteuh heula. Bahkan sebelum berangkat kursus heula yang semestinya saya nanti dibicarakan di depan Bapak Presiden gimana? Ditata dulu. Kenapa? Saya akan menghadapi Bapak Presiden. Saya dapat uleman dari Bapak Presiden. Tapi lamun ibu kenging uleman di Bapak RT, boro-boro baju anu weutuh, udang sare baju nage, senal jepit dipakai. Ini baru berbicara dapat uleman daripada manusia.
Dari Bapak Presiden, situasinya jelas jauh berbeda, makanannya jauh berbeda. Ketika ibu dapat uleman di Bapak RT, ketika ibu dapat uleman di Bapak Presiden, suasananya beda, makanannya berbeda, tempatnya juga berbeda. Itu baru berbicara dapat undangan dari Bapak Presiden. Ini dapat undangan dari Allah. Tesakabena golongan jalma anu menang undangan ti Allah, baik undangan melalui ibadah haji maupun undangan melalui ibadah umroh. Tidak sembarangan, hanya manusia yang dipilih oleh Allah. Tidak sedikit orang berduit, banyak uangnya, banyak hartanya, tanahnya banyak, tapi beliau sungkan malas melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Dia belum berangkat, dia belum dipanggil oleh Allah, dia belum mendapat undangan daripada Allah. Walaupun orang tidak kaya, tapi di dalam hatinya dia yakin pengen berangkat ke tanah suci, dimanapun jalannya pasti akan ada. Makanya ketika kita ingin mendapat undangan daripada Allah, kita yakin dulu Allah itu maha kaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya menjadi mungkin, menurut manusia tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka orang yang mendapat undangan daripada Allah, dasarnya diawali dengan lillah. Makanya Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang paling awal di dalam ayat ini, walillahi, seluruhnya harus karena semata-mata Allah. Bapak dan ibu mendapat undangan dari Dat yang maha suci, undangan menuju tanah yang suci, harus diawali dengan hati yang suci, menggunakan harta yang suci. Maka siapapun orang yang berangkatnya lillah karena Allah dengan hati yang suci, maka yang menjaminnya Dat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wahdah, menjadi calon tamu Allah. Ibu lamun tadi kengeng uleman ti Bapak Presiden terbuka duit ge bela nyukra hutang. Lah yang berangkat ke itu. Ini orang yang jadi calon tamu Allah ini tidak sembarangan. Orang yang dipilih oleh Allah. Calon tamu Allah yang menjamin Allah. Maka sebelum berangkat menuju ke tanah suci, menghadap ke Baitullah, menghadap ke makom Nabi Allah, maka harus diawali dengan hati yang suci. Bapak sareng ibu ngulem ka urang sadayana bukan berarti yeuh kuring rek ibadah haji, yeuh kuring rek ibadah haji, lain gitu. Da sanajan teu dikitu-kitukeun ge orang akan tahu beliau sedang berangkat menuju tanah suci, tapi apa natijahnya? Di balik perkumpulan ini, beliau manusia biasa, hidup bersosial, punya saudara, punya tetangga. Yang namanya manusia itu kan tempat salah dan dosa. Sebelum dia berangkat ke tanah suci, mau dibereskan dulu antara hablum minanas, hubungan dengan pada manusia. Kalau hubungan dengan manusia sudah beres, maka dengan sendirinya hubungan dengan Allah pun akan lancar. Ini harus diatur dulu dengan hubungan dengan manusia.